Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Bleach, yaitu mini hacksaw frame ya. Jadi seperti ini untuk mata gagang gergaji ya. Gagang gergaji yang bentuknya agak unik di sini, modelnya seperti ini. Langsung terlihat dari kemasannya, ukuran panjangnya 10 inci ya keseluruhannya. Dan di sini untuk penggunaannya ada banyak ya, ada sawing buput ya, PVC pipa ya, untuk bahan-bahan lainnya. Langsung kita lihat aja. Oke, jadi seperti ini untuk penampakan mata gergajinya dan juga handle-nya ya. Tidak seperti gagang gergaji besi pada umumnya, modelnya ini dia agak unik ya. Biasanya dari ujung ke ujung ya. Tapi yang ini modelnya seperti ini. Diperuntukkan untuk kegiatan yang mungkin untuk pemotongannya agak sempit. Tidak seperti gagang gergaji yang pada umumnya yang dari ujung ke ujung itu. Di bagian kepalanya kan seperti ini ya. Tapi ini bagian ujung, ini bisa masuk ke bagian sela-sela. Ya, bertujuannya untuk yang masuk ke bagian sela-sela seperti pipa yang posisinya mepet tembok. Itu kan agak susah ya kalau pakai gagang gergaji yang pada umumnya. Yang seringnya itu dilepas matanya, kita pegang matanya kayak gini. Nah, ini kita buatkan modelnya seperti ini agar tetap nyaman dipegang, nyaman digenggam, dan posisinya itu tidak meleot-leot ya, karena kalau misalkan kita pegang kayak gini agak susah dan juga cukup tajam di bagian sini ya. Nah, dengan model seperti ini bisa memudahkan kita untuk menggenggam si mata gergaji. Dia pakai mata 10 inci ya, kali setengah kali 24T. Kita coba buka. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya dijepit di bagian samping sininya aja. Jadi untuk matanya ya kalian bisa pakai mata gergaji pada umumnya. Kalau misalkan yang bawahnya udah tumpul atau udah patah, kita tinggal masukkan ke bagian selahnya ya, selah dari kedua buah baut ini. Nah, ini ada baut dan juga skrup. Nah, tinggal dijepitkan saja, masuk lalu jepitkan aja. Mau agak panjang ataupun pendek ini boleh, bisa banget ya. Tuh, seperti ini. Yang penting posisinya dia tidak terlalu keluar. Setelah itu tinggal kita kencangkan lagi. Tuh. Jadi bisa dipanjangin lagi ternyata ya. Jadi bisa kalau misalkan mau posisinya agak panjang. Cuma kan kalau misalkan agak panjang itu dia agak lentur ya, karena penahannya hanya di bagian sini. Di bagian tengah juga masih bisa. Jadi untuk pemotongan yang memerlukan tenaga bisa ambil yang bagian tengah, seperti pemotongan besi, behel, paku ya, pakai bagian sini agar dia lebih dapat tenaga. Kalau posisi di sini kan mungkin akan meleot-leot ya. Jadi fungsinya akan berbeda di setiap sudutnya. Nah, kalau misalkan ini sudah tumpul bagian sini, kita tinggal balik saja mata pisaunya. Mungkin nanti arah ketajamannya agak berbeda, tapi ya masih bisa banget digunakan pastinya. Ini bisa dibalik. Nah, biasanya yang di bagian dalam ya, kalau misalkan posisinya cuma segini aja, dalamnya kan masih tajam. Jadi kita langsung tes aja. Kayu bisa banget ya. Untuk kayu banget. Seperti ini. Untuk pemotongannya kita tes skrup aja. Oke, di sini ada skrup. Nah, ini kan mata gergaji besi ya. Ini ada skrup, kita coba ya untuk memotongnya. Apakah bisa? Kita tes saja. Saya ambil posisi yang agak enak.
goyang. Kita coba kencangkan lagi. Agak mundur seperti ini ya, kita tes. Kalau scoop itu ada alurnya ya, kita coba bagian bawahnya aja. Kita coba panjangin. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya kalau misalkan posisinya agak sempit ya. Posisinya pengen kita meratakan bagian skrupnya di kayu ini. Nah, jika ingin meratakan skrupnya di bagian kayu ini, bagian depan ini yang berfungsi, yang berperan penting. Kalau misalkan kita pegang langsung, otomatis agak sulit ya. Nah, kita coba seperti ini. Dan bisa terpotong seperti ini ya. Oke, jadi untuk mata tajam bisa memotong mata skrup ini yang cukup tebal ya untuk skrupnya. Nah, kalau misalkan di bagian sininya udah tumpul ataupun yang lain, kita tinggal pindah aja ataupun putar posisi skrupnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita coba ke seperti pipa PVC. Nah, di sini ada pipa PPR ya. Nah, ini enak banget kalau misalkan di pipa ya, posisinya nongol kayak gini ya. Nah, kita bisa pakai ini untuk dapat kekuatan yang lebih. Oke, jadi untuk posisi di sini lebih stabil ya. Untuk posisi di sini lebih stabil karena ditopang dari bagian belakang dan juga depannya. Tapi kalau untuk posisi sini pasti akan lebih fleksibel ataupun lentur ya. Untuk posisi ya seperti tadi disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena untuk handle seperti ini enaknya kalau pakai gagang kan nggak mungkin ya. Kalau pakai gagang kan nggak mungkin bisa sampai rata, tapi dengan ujungnya aja ini bisa sampai rata, memotong di bagian permukaan yang lebih rata ya. Jadi kalau misalkan mau motong rata, ini pakai ini aja. Misalkan mau pipanya seperti ini nempel, jadi pakai ini. Nah, masih tetap berfungsi. Nah, seperti bagian sini, di bagian sikuan. Di bagian sikuan kan biasanya akan lebih susah kalau pakai ini itu ya.
Apalagi di bagian sikuannya ini rata ke bagian atas. Nah, pakai sikuan, posisi siku seperti ini dia akan lebih mudah pakai yang bagian depannya. Tuh, jadi seperti ini. Tinggal kita potong aja. Ya, handlingnya enak banget, pas di tangan. Tidak seperti kita pegang mata gergajinya langsung ya. Pertama akan agak lebih sakit, mungkin harus dibulet-bulet. Tapi untuk kestabilan, pakai ini lebih stabil dibandingkan kita pegang langsung. Karena saya sering pakai mata gergaji tanpa gagang ya. Itu udah ngerasain bedanya seperti apa. Pasti akan goyang banget. Tapi kalau pakai ini, di bagian ujung ini terjepit, jadi sama aja dijepit pakai tang ya. Jadi lebih enak. Walaupun di ujung ini masih terasa stabil karena dia tidak terlalu panjang juga. Ini nggak goyang sama sekali. Jadi pas banget untuk bagian ujung, samping, ya, sudut-sudut atau yang sempit-sempit ini enak banget menggunakan bagian depannya. Jadi mungkin di situ aja untuk review dan pengetesan dari gagang gergaji Blitz ini. Nah, dengan handle ini bisa membantu untuk genggaman gergaji biar lebih mantap lagi. Sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.